Di sebuah taman yang riuh dengan tawa dan warna, hiduplah seekor ulat bulu bernama Anomali. Namanya memang sedikit aneh, dan Anomali merasa dirinya pun aneh. Teman-temannya, para ulat hijau, sangat suka memanjat daun yang sama, memakan pucuk yang sama, dan berbaris dengan rapi. Tapi, dia berbeda. Matanya selalu berkelana. Bertanya-tanya, apa cuma ini saja hidupku? Makan, merayap, lalu makan lagi di antara teman-temannya yang seragam. Anomali merasa seperti coretan warna yang salah di atas kanvas hijau. Ia melihat ke atas dan matanya terpaku pada sekelompok kupu-kupu yang menari di udara. Sayap mereka berkilauan seperti permata. Wow, mungkin aku adalah kupu-kupu, pikirnya dengan semangat. Dengan penuh percaya diri, Anomali naik ke pucuk daun tertinggi. Ia membentangkan tubuh mungilnya, lalu melempet. Tentu saja, ia tidak terbang. Ia hanya jatuh dengan bunyi gedebuk pelan di atas bunga empuk di bawahnya. Aduh, oke, sepertinya aku bukan kupu-kupu, gumamnya sambil mengusap kepalanya yang pusing. Tak menyerah, Anomali melihat seekor kumbang tanduk yang gagah perkasa sedang mengangkat sebutir buah beri kecil. Kuat sekali, mungkin aku ini kumbang. Dengan sekuat tenaga, Anomali mencoba mendorong kerikil kecil di depannya. Tapi, kerikil itu tak bergeser sedikit pun. Anomali terengah-engah. Oke, bukan kumbang juga. Lalu, ia melihat barisan semut pekerja yang super sibuk, berbaris begitu teratur. Mungkin aku semut? Ia mencoba bergabung dalam barisan mereka. Tapi langkahnya yang lambat dan bergoyang-goyang malah membuat barisan itu jadi kacau balau. Para semut menatapnya dengan aneh. Dengan sedih, Anomali menyingkir. Ia duduk sendirian di atas sehelai daun, merasa putus asa. Kupu-kupu bukan, kumbang bukan, semut juga bukan. Jadi, ia ini siapa? Sikar kunang-kunang tua yang bijaksana kebetulan hinggap di dekatnya. Melihat Anomali yang murung, ia bertanya, "Kenapa kamu sedih, anak muda?" Aku tidak tahu siapa diriku," jawab Anomali. "Aku sudah mencoba menjadi yang lain, tapi semuanya gagal." Kunang-kunang itu tersenyum lembut, cahayanya berkedip hangat. "Kenapa kamu sibuk mencoba menjadi orang lain saat menjadi dirimu sendiri adalah hal yang paling istimewa? Kamu punya warnamu sendiri, langkahmu sendiri. Nikmatilah perjalananmu, Anomali." Kata-kata itu meresap ke dalam hati Anomali. Mungkin benar. Ia berhenti membandingkan diri. Ia mulai menikmati caranya merayap yang unik, menyukai warna tubuhnya yang berbeda, dan menikmati setiap gigitan daun dengan caranya sendiri. Untuk pertama kalinya, Anomali merasa damai. Hari-hari berlalu. Suatu pagi, Anomali merasakan dorongan aneh dari dalam dirinya. Tubuhnya terasa berat, dan ia mulai membungkus dirinya sendiri dengan benong-benong sutra yang keluar dari mulutnya. Rasanya aneh, tapi entah kenapa terasa benar. Perlahan, ia berubah menjadi sebuah kepompong yang tergantung sunyi di dahan. Di dalam kegelapan itu, keajaiban terjadi, dan setelah beberapa waktu, kepompong itu mulai retak. Sesuatu yang baru dan indah perlahan keluar. Bukan lagi ulat bulu, tapi sesosok makhluk dengan sayap besar yang dihiasi pola warna-warni yang belum pernah ada di taman itu. Warnanya adalah perpaduan unik dari semua hal yang pernah ia kagumi. Anomali mengepakkan sayapnya, dan ia terbang. Jauh lebih indah dari kupu-kupu yang pernah ia tiru. Ia menari di udara, bebas dan luar biasa. Ia akhirnya sadar, ia tidak perlu menjadi kupu-kupu, kumbang, atau semut. Ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri, untuk kemudian bertransformasi menjadi versi terbaiknya. Dari atas, ia melihat teman-teman ulatnya yang dulu menatapnya dengan takjub. Anomali, si aneh itu, kini menjadi makhluk paling memukau di seluruh taman. Ia tersenyum, karena ia tahu, kadang yang aneh justru yang paling indah.